Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini kita akan kembali membahas seputar Bitcoin dan hal menarik lagi seputar Bitcoin. Beberapa hal yang aku bahas di sini juga membuat aku semakin yakin untuk investasiku di Bitcoin ya teman, dan itulah kenapa aku mutusin untuk investasi Bitcoin dalam jangka panjang. Nah, belakangan ini Bitcoin ada sedikit fluktuasi di mana harganya kadang bisa naik, kadang bisa turun, tapi kalau misalnya dari segi range sebenarnya di range itu aja teman. Tapi menurut aku pribadi, teman-teman udah nggak perlu khawatir lagi karena kenapa? Karena kita investasi di sini adalah untuk jangka panjang banget. Teman-teman bisa lihat salah satu post dari ini, Scott Melker, It's 2030. Ini salah satu contoh case aja, teman. Bitcoin is $1 million. You look back and think, holy shit, I was a fucking dumbass for worrying about the move from 57k to 54k in summer. Jadi di sini inilah kenapa aku nekenin ke teman-teman. Sebenarnya teman-teman nggak perlu begitu khawatir ya, teman. Sebenarnya kamu mau beli di 60.000, beli di 62.000, beli di 57.000, sebenarnya itu nggak akan pengaruh banget, apalagi buat teman-teman yang meresikokan sama sekali nggak investasi Bitcoin dulu, dijual dulu cashnya supaya nanti Bitcoin pas turun kamu bisa beli lebih banyak. Menurut aku pribadi itu bisa menjadi beresiko juga ya. Resikonya apa? Resikonya adalah kalau misalnya nanti Bitcoin itu mengalami kenaikan secara mendadak, kamu bisa kehilangan momentum untuk mendapatkan gain tersebut. Bahkan kita pernah bahas di video sebelumnya, kalau misalnya kamu miss beberapa hari terbaik aja dalam 1 tahun, itu return kamu bisa kalah jauh daripada kamu stay invested, kamu diam aja nggak ngapa-ngapain ya teman. Karena di sini aku tekenin ke teman-teman adalah sebaiknya kita investasi itu dalam jangka panjang. Kamu bisa lihat kalau misal dalam jangka pendek itu seringkali seperti ini karena ada fluktuasinya. Nanti harganya bisa naik, bisa turun. Apalagi kalau misal kamu mantengin terus, nanti kamu bisa jadi nggak tenang. Tapi kalau misal kita lihat dalam hitungan beberapa tahun, kamu bisa lihat ya, secara tren itu sudah mulai naik. Nah, kalau misalnya kita lihatnya dalam hitungan dekade, itu Bitcoin akan mengalami harga yang kenaikannya gila-gilaan. Itulah kenapa aku tekenin teman-teman, kita investasi di sini untuk jangka panjang. Bahkan sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya kamu pengen investasi untuk generasi setelah kamu nanti. Nanti generasi setelah kita, mungkin generasi anak kita, generasi cucu kita, mungkin 1 Bitcoin aja harganya udah mahal banget. Seperti yang Michael Saylor prediksikan, harga Bitcoin bisa menjadi $3 juta, $13 juta, atau bahkan $49 juta di tahun 2045 ya teman. Itulah kenapa dalam aku membeli Bitcoin, aku nggak gitu lihat harganya, aku terus membeli Bitcoin selama ada cashnya. Aku akan hajar terus hantam Bitcoin semua cash nganggur yang aku punya ya men, setelah aku invest. Karena aku tahu di masa depan harga Bitcoin akan menjadi sangat mahal. Berikutnya, ini juga hal menarik seputar Bitcoin. Sebenarnya kalau dihitung-hitung, Bitcoin itu secara waktu trading atau secara hidupnya udah lebih panjang daripada stock marketnya. Kamu bisa lihat di sini Bitcoin has had more trading hours since launching in 2009 than the stock market since 1971. Ini kamu bisa lihat Bitcoin itu secara trading hours udah lebih banyak ya men. Bitcoin is now older than stock market. Stock market itu kalau misal dijumlahin dari tahun 1971 sampai 2024 ini, itu total itu trading hour-nya 100.737 jam. Sedangkan Bitcoin dari tahun 2010 Maret 17 itu udah 123.000 trading hours ya men. Karena kenapa? Ya karena seperti teman-teman ketahui, kalau misalnya stok itu kan dia ada waktu buka market sama waktu tutup marketnya. Sedangkan Bitcoin gak ada seperti itu. Bitcoin itu selalu on 24 jam ya men. Itulah kenapa trading hours Bitcoin kalau di total sebenarnya udah lebih panjang daripada stok. Tapi hal ini juga yang bikin kalau misal teman-teman berinvestasi atau misalnya nge-trading Bitcoin, itu kamu bisa lebih fleksibel. Kamu bisa lakukan kapanpun karena waktunya itu 24 jam. Cuman yang ada istirahatnya mungkin sebagian dari kamu bisa lebih capek juga men, karena terpapar ke market secara 24 jam. Cuma bagi teman-teman yang mungkin nggak terlalu trading, investasi, ya sebenarnya kamu nggak perlu pusingin ini karena kamu beli buat di hold dalam jangka panjang anyway ya teman. Seperti yang aku lakukan selama ini. Kamu bisa lihat dari video-video sebelumnya, aku nambah terus posisiku di Bitcoin. Sampai menurut aku pribadi sebenarnya Bitcoinku udah cukup untuk aku pensiun di masa depan nanti ya teman. Nah, berikutnya ini membahas seputar Michael Saylor lagi. If you're going to invest in Bitcoin, a short time horizon is 4 years. Mid-time horizon is 10 years. The right time horizon is forever. Michael Saylor in 2022. Dia pernah bilang ya teman, Michael Saylor yang udah megang ratusan ribu Bitcoin, beliau pernah bilang bahwa investasi di Bitcoin itu kalau misalnya jangka pendek itu 4 tahun. Kalau misalnya jangka mid, jangka lumayan itu 10 tahun. Dan jangka yang paling panjang atau jangka yang paling benar itu adalah apa? Itu adalah forever atau berinvestasi selamanya di Bitcoin. Karena seperti yang teman-teman ketahui, pasti beliau selalu menekankan you never sell your Bitcoin. Kamu nggak pernah jual Bitcoinmu karena Bitcoin dalam
dalam jangka panjang itu harganya akan selalu meningkat ya men. Nah ini kamu bisa lihat Michael Saylor atau MicroStrategy Bitcoin Purchase History. Kamu bisa lihat dari waktu ke waktu dia selalu membeli, dan ini adalah pembelian besarnya. Kamu bisa lihat yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah terus membeli Bitcoin. Apakah kamu melihat Michael Saylor atau MicroStrategy jualan Bitcoin? Jawabannya adalah enggak. Karena mereka udah tahu ini adalah aset yang terbaik, ini adalah aset yang pemenang, makanya mereka terus membeli. Michael Saylor bahkan pernah bilang gak ada alasan kamu menjual aset yang menang, kemudian kamu membeli aset yang kalah. Atau istilahnya kamu menjual Bitcoin, di mana Bitcoin merupakan aset superior untuk membeli aset lain yang bahkan gak lebih baik dari Bitcoin. Michael Saylor pernah bilang seperti itu ya. Nah berikutnya buat teman-teman yang masih sering tanya, apakah sebenarnya kita udah telat untuk berinvestasi di Bitcoin? Jawabannya adalah belum banget, karena kita masih bisa dibilang kita masih early banget. Kamu bisa lihat untuk saat ini jumlah Bitcoiners itu hanya beberapa ratus juta ya men. Sedangkan kalau misalnya kita lihat populasi di dunia ini bahkan udah mau 8 miliar. Dari 8 miliar itu hanya ratusan juta orang yang udah berinvestasi di Bitcoin. Itu bahkan nggak nyampe 10%-nya. Bayangin kalau misalnya nanti adopsi Bitcoin udah 10% dari semua orang, 50% dari semua orang, atau bahkan lebih dari itu, Bitcoin harganya udah nggak mungkin semurah ini lagi. Udah nggak mungkin di bawah 1 miliar rupiah per Bitcoin ya kan? Harganya pasti udah jauh lebih mahal lagi. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat, institusi besar semua udah mulai nge-staking Bitcoin. BlackRock aja udah pegang berapa banyak, lebih dari 350.000. MicroStrategy, Michael Saylor udah pegang 200.000 lebih. Dan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil juga udah mulai nge-stok Bitcoin ya men. Kemudian kalau misal kamu lihat para bilioner, apa yang terjadi kalau misalnya katakan beberapa bilioner aja, mereka menyisikan 1 billion dari harta mereka, kemudian mereka pada belanja Bitcoin aja, apa yang terjadi? Harga Bitcoin udah pasti meledak ya men. Itu dia makanya langkah yang aku lakukan selama ini adalah aku selalu nge-staking Bitcoin dan aku selalu menggunakan cashku untuk membeli Bitcoin selama aku masih punya uang dingin ya men. Pastikan teman-teman juga menggunakan hanya uang dingin supaya nanti itu nggak mengganggu kehidupan kamu sehari-hari, karena itu yang aku lakukan juga ya men. Nah berikutnya ini juga pembahasan yang menarik banget dari CoinGecko, nih salah satu website untuk kamu bisa cari informasi soal kripto. Dia ngebandingin harga iPhone terhadap Bitcoin dari waktu ke waktu, karena seperti yang teman-teman ketahui, iPhone kan bentar lagi keluar ya, iPhone 16 Pro Max, iPhone 16 Pro, dan sebagainya. Itu seri iPhone terbaru, pasti banyak teman-teman semua yang tergoda untuk pengen misalnya beli iPhone, atau misalnya upgrade iPhone-mu. Padahal iPhone-mu mungkin masih bagus-bagus aja, mungkin masih menggunakan 15 Pro, terus kamu malah pengen upgrade ke 16. Nah, kalau menurut aku pribadi, sebenarnya akan lebih baik kalau uangnya dipakai untuk membeli Bitcoin ya men. Karena kalau misalnya Bitcoin dalam jangka panjang akan mengalami peningkatan. Sedangkan kalau misal kamu beli iPhone, harganya mungkin malah turun. Tapi bukan berarti beli iPhone itu salah, karena semuanya kembali lagi ke kebutuhan kamu ya men. Kalau misalnya iPhone-nya bisa kamu gunakan untuk kepentingan yang menghasilkan uang, misal kamu bikin untuk content creation, atau misal kamu gunakan untuk editing, untuk misalnya kerja, untuk bisa menghasilkan lebih banyak uang, ya itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau misal kamu beli iPhone hanya untuk gengsi, kamu gunakannya cuma WhatsApp, gunakannya cuma Instagram, ya menurut aku itu kurang bijak ya men. Aku pribadi, aku memiliki porto yang saat ini udah terhitung miliaran, tapi aku masih nggak menggunakan iPhone yang harganya puluhan juta. Bahkan HP ku masih di bawah 5 juta ya men. Karena menurut aku pribadi ya nggak ada gunanya juga. Tujuanku di sini adalah aku pengen mengembangkan terus portofolioku ya men. Nih kamu bisa lihat di sini harga iPhone dari iPhone 4S itu masih 162 Bitcoin, iPhone 5 53 Bitcoin, 5S 5 Bitcoin, 6 1,7 Bitcoin. Kamu bisa lihat dari waktu ke waktu, Bitcoin yang diperlukan untuk membeli iPhone semakin kecil ya men. Kemudian iPhone 11 dan 0,068 Bitcoin, iPhone 13 0,018 Bitcoin, dan sekarang iPhone 16 hanya tinggal 0,014 Bitcoin. Atau kalau misalnya kita terjemahin ke satuan Satoshi itu sekitar 1,4 juta Satoshi ya men. Nanti di masa depan mungkin 1 juta Satoshi udah bisa, di masa depannya lagi 500.000 Satoshi udah bisa, nanti di masa depannya lagi bahkan beberapa puluh ribu Satoshi mungkin udah bisa membeli sebuah iPhone ya men. Karena seperti yang kita ketahui, harga Bitcoin akan selalu mengalami peningkatan kalau misalnya kita lihat kacamata dari jangka panjang ya men. Bahkan kita juga pernah bandingin dengan fiat, kita pernah bandingin juga dengan rumah. Dari waktu ke waktu, uang yang diperlukan untuk membeli rumah semakin kecil. Aku nggak akan kaget lagi kalau di masa depan nanti 0, sekian Bitcoin atau berapa puluh juta Satoshi, berapa juta Satoshi udah bisa membeli properti yang lumayan layak ya men. Itu
Itulah kenapa untuk saat ini aku nge-stack banyak banget Satoshi yang aku bisa. Karena aku mempersiapkan diriku untuk masa depan ya teman. Nah berikutnya ini yang terakhir aja dari Coinfation. Ini buat ingetin teman-teman aja supaya lebih bijak dalam berinvestasi. Di sini I convinced my brother to invest in crypto last bull run. He cash out his 401k and put everything into spot bags which run up forex. He discovered leverage trading at the peak of the bull and lost everything in 24 hours. We don't speak anymore. Nah jadi dia pernah nge-cash out 401k-nya itu seperti dana pensiunnya ya kalau misal di Amerika. Kemudian udah semuanya di-cashin, dicairin, uangnya digunakan untuk membeli ke kripto dan itu menggunakan spot trading atau tidak menggunakan leverage ya kan. Kemudian portonya naik sebanyak 4 kali lipat. Bayangin kalau misal udah naik 4 kali lipat, uangnya kemudian langsung ditarik dan digunakan untuk instrumen lain, itu menurut aku udah oke banget. Tapi di sini yang dilakukan adalah dia malah menemukan yang namanya leverage trading, dia malah trading pakai margin dan pada akhirnya dia kehilangan semua dananya itu dalam 24 jam. Inilah kenapa aku sering tekenin teman-teman sebaiknya kamu menghindari yang namanya leverage trading. Walaupun mungkin ini sangat menggiurkan dan sebagian orang yang mungkin punya skillnya bisa memanfaatkan leverage trading atau margin untuk menghasilkan banyak banget uang ya kan. Tapi kebanyakan di luar sana adalah orang yang mengalami kehilangan uang, apalagi kalau misalnya teman-teman nggak punya skillnya, nggak punya skill analisa teknikal, nggak punya skill trading di cryptocurrency. Kemudian kamu nyoba-nyoba trading dan kamu meresikukan sebagian besar dana kemudian menggunakan leverage. Menurut aku resikonya bisa sangat tinggi banget. Kamu berpotensi untuk kehilangan semua dana yang kamu kumpulin selama ini susah payah dengan keringat kamu. Menurut aku pribadi akan lebih bijak kalau kamu investasinya hanya menggunakan spot ya. Seperti yang aku lakukan di mana aku hanya fokus di incomeku, fokus menghasilkan lebih banyak uang. Kemudian semua uangnya aku gunakan untuk membeli kripto secara spot. Sehingga kalau misalnya Bitcoin turun pun atau cryptocurrency ku turun pun aku nggak akan panik. Hal yang akan aku lakukan adalah menggunakan cashku untuk nambah posisi lagi sehingga aku bisa mendapatkan average price yang lebih rendah lagi dan psikologiku sama sekali nggak terganggu ya men. Mau minus 20%, minus 30% ya tenang-tenang aja karena itu semua di spot trading. Aku nggak menggunakan margin sama sekali. Aku nggak akan kena yang namanya margin call. Tapi ini keputusan di tangan teman-teman. Kamu boleh berinvestasi dengan bijak. Yang penting kamu batasi aja risknya. Jangan sampai kamu meresikukan terlalu besar ya men. Nah mungkin kira-kira segitu aja pembahasan dari kita. Buat teman-teman yang masih belum tahu gimana cara investasi di Bitcoin, cara menyimpan Bitcoin, membeli Bitcoin, kamu boleh cek videoku yang lainnya. Aku udah tunjukin teman cara menggunakan berbagai exchange di Indonesia. Kemudian kamu boleh menggunakan kode referral yang di kolom deskripsi supaya kamu dapat bonus. Nah mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!